Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem linear multidimensi orde 1 ya. Lebih spesifiknya kita akan membahas mengenai couple system. Nah, sebelum kita menginjak ke contoh bagaimana penggunaan couple system ini, diperkenalkan dulu nilai eigen dari suatu matriks A ya. Jadi misalkan kita punya matriks persegi, sebut saja matriks A, kemudian untuk memperoleh nilai eigennya maka kita mencari dari determinan A dikurangi lambda I ya, atau boleh kebalikan juga boleh, kalian menuliskan sebagai lambda I min A ya, determinan lambda I min A ini harus sama dengan 0 ya. Nah, nanti bedanya ketika kalian menggunakan lambda I min A, maka yang di sini mulainya lambda min A11, tapi yang kolom kedua ini A21 harus dinegatifkan dan yang ini harus dinegatifkan juga ya, yang A12. Nah, nanti akan terbentuk, kalau misalkan matriks A-nya 2 kali 2, dia akan membentuk polinom karakteristik seperti ini, di mana yang suku kedua ini ya, atau yang lambda pangkat 1 ini kita sebut sebagai trace, dan yang lambda pangkat 0 sebagai determinan dari A ya, di mana trace itu sebetulnya adalah lambda 1 ditambah lambda 2 dan determinan adalah lambda 1 dikali lambda 2. Kemudian kita akan punya vektor eigen yang bersesuaian dari matriks A, misalkan sebut saja vektor eigen yang pertama F1 dan vektor eigen yang kedua F2 ya. Maka F1 ini dia bersesuaian dengan lambda 1 dan F2 adalah yang bersesuaian dengan lambda 2 ya. Nah, syaratnya jika dia vektor eigen bagi yang tadi ya, yang bersesuaian dengan lambda 1, maka ketika kita punya A min lambda I dikali F1 itu harus sama dengan 0 ya, dimana F1-nya dia nanti tidak boleh matriks 0 ya, jadi dia nggak boleh elemennya 0, 0 gitu ya. Nah, atau untuk yang ngecek F2 bersesuaian dengan lambda 2, maka kita cek A min lambda I ya, untuk yang lambda 2 dikali F2 itu harus sama dengan 0 ya, F2-nya juga sama, tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan konstruksi sistem koordinat baru ya, yang kita sebut sebagai Y gitu ya, dari dalam Y. Jadi misalkan kita akan punya F1, F2 tadi ya dari vektor eigen. Kemudian vektor eigen ini ternyata dia membangun R2 ya. Nah, kalau dia membangun R2 maka dia harus bebas linier ya. Nah, maka akan terdapat XT membangun R2 ya, dan akan ada YT ya. YT-nya itu elemennya Y1T, Y2T, elemen R2, sehingga karena tadi bebas linier ya, si XT ini dibangun dengan F1Y1T ditambah F2Y2T. Nah, XT ini karena dia dibangun oleh vektor eigen F1 dan F2 ya, maka F1 F2 ini boleh kita nyatakan sebagai Q ya. Jadi Q itu matriks yang dibangun dari vektor eigen ya. Kemudian karena tadi F1 F2 kan nggak boleh 0, berarti dia juga harus dan dia harus bebas linier, maka kita nyatakan Q itu harus non singular ya. Artinya kalau non singular dia harus punya inverse ya, harus bisa dibalik, maka dia harus bisa dinyatakan dalam Q inverse ya. Nah, sehingga kalau ini kan dalam XT sama dengan, kalau kita mau dapat YT sama dengan ya berarti YT sama dengan Q inverse kali XT ya. Nah, kalau untuk memudahkan kalian boleh ini pindah ruas ya Q-nya ke sebelah kiri, tapi karena dia matriks berarti kita nggak bisa jadi per gitu ya. Nah, maka kita jadikan dia inverse. Nah, kalau misalkan T
T-nya kita jalankan, berarti misalkan punya YT plus 1, ya berarti ini tinggal ditambahkan aja. XT-nya jadi XT plus 1. Ya. Nah, selanjutnya kita ambil dari yang tadi ya, YT plus 1 sama dengan Q inverse AXT. Nah, AXT ini apa sih? AXT ini adalah sebetulnya adalah yang ini ya. Sebelumnya kita pernah belajar bahwa XT plus 1 itu sama dengan AXT. Maka kita ganti ya untuk XT plus 1 menjadi AXT. Dan XT tadi sebetulnya apa sih? XT tadi kita udah nyatakan dia sebagai Q YT. Maka ya XT ini boleh kita substitusi. Ya, kita ganti dengan Q YT. Nah, sehingga kita akan punya matriks diagonal ya, yang kita sebut sebagai D. D-nya adalah Q inverse kali A kali Q. Sehingga YT plus 1 kita bisa nyatakan sebagai D kali YT. Ya. Nah, kita akan masuk ke contoh. Contohnya ini couple system ya. Apa sih couple system itu? Kemarin kita sudah belajar uncouple ya. Uncouple itu kalau matriksnya kebetulan matriks diagonal. Kalau misalkan couple system, ini matriks A-nya bukan matriks diagonal. Jadi kita punya misalkan X1T plus 1 dan X2T plus 1. Itu matriks A-nya ini ya. 1, 0,5, 1, 1,5. Berarti dia X1T, X2T ya. Nah, ini berarti kan ini matriks yang setelahnya ya. Ini yang matriks sebelumnya atau elemen yang sebelumnya. Ya. Dengan inisial kondisi X0-nya berarti di X10 dan X20 itu diberikan. Nah, dari sini kan kita langsung menghitung trace ya. Untuk menghitung trace-nya, kita bisa gunakan, kalau tadi A-nya sama dengan 1, 0,5, kemudian 1, 1,5, sama dengan, maka untuk nyari ininya, saya mau dinyatakan dalam lambda I min A ya. Sama dengan 0. Gitu. Jadi nanti kalian akan punya determinan dari lambda min 1, min 0,5. Terus ininya min 1 dan lambda min 1,5 sama dengan 0. Ya. Ini kalau misalkan kalian kalikan nanti dapatnya ini tuh lambda kuadrat min 2,5 lambda min 0,5 sama dengan 0 ya. Berarti yang ininya trace, 2,5-nya ini ya. Dia jadi trace. Ini trace. Trace dari A. Nah, ininya yang lambda sama dengan 1. Maaf, ini plus 1 ya. Ini plus 1 ya. Yang ini sama dengan determinan dari A ya. Nah, ini trace-nya udah negatif ya. Jadi kita langsung ambil 2,5 ya atau 2,5. Oke. Nah, ini kalau kita faktorkan jadinya kan lambda, ini juga lambda, ini tuh lambda min 2 sama lambda min 0,5 sama dengan 0. Berarti lambda 1-nya 2 ya dari yang sini. Dan lambda 2-nya 0,5 dari sini. Oke ya. Nah, setelah itu kita akan punya matriks yang bersesuaian ya, atau vektor eigen yang bersesuaian. Misalkan untuk yang lambda 1
sama dengan 2, ini kita akan punya seperti ini. Jadi kalian tinggal salah satu aja, min 1F11 ditambah 0,5 F12 sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita akan punya 0,5 F12 sama dengan F11 ya. Ini boleh saya kalikan 2 ya. Kali 2. Ya, sehingga nanti F12 sama dengan 2F11. 2F11. Ya. Nah, dengan cara yang sama, untuk yang lambda 2 sama dengan 0,5, berarti kalian akan punya 0,5 F22 ditambah 0,5 F21 ya, sama dengan 0. Nah, maka F22 sama dengan minus F21. Ya, ini untuk yang vektor eigen kedua ya, yang bersesuaian dengan tadi lambda 1 dan lambda 2. Nah, ini ya. Oke, sudah sama ya. Oke, ini kita ambil. Berarti kalau yang F1, F yang pertama, kalau misalkan F1-nya kita ambil 1, ini ya, maka F12-nya berarti kan 2 kali 1. 2, ya. Nah, untuk yang F2, kalau misalkan F21-nya kita ambil 1, yang ini kita ambil 1, ya, maka F22-nya min 1. Gitu ya. Nah, sehingga tadi ini tuh elemen F1, yang ini elemen F2. Ya, jadi X1T sama X2T-nya dibangun dari ini. Atau ini kita nyatakan sebagai matriks Q. Ya, jadi matriks Q-nya 1, 1, 2, min 1. Ya, nah kemudian matriks Q ini dia harus non-singular kan, harus bisa dibalik. Nah, artinya kita harus punya Q inverse. Q inverse sama dengan 1 per det Q dikali dengan matriks ya. Dikali dengan, nah ini harus ditukar ya. Ingat, min 1. Ini tukar, ya ini dinegatifkan. Min 2. Oke, nah ini determinan Q-nya, berarti kan det Q sama dengan ini 1, ini min 1, min 2, ya, sama dengan min 3. Nah, sehingga ininya 1 per det Q sepertiga, terus ini matriks yang tadi ya, yang elemennya kita tukar dan dinegatifkan. Oke, sehingga kita punya seperti ini ya. Oke, ini menulis ulang yang tadi. Atau kalau misalkan kita buat jadi sistem, ya, dia jadinya Y1T, berarti kan 1 per 3, karena ini minus dikali minus ya, ini minus, ya. Nah, jadi yang ini kali X1T, kemudian yang ininya min 1 per 3 dikali dengan min, jadinya plus juga ya, jadi di sini plus untuk yang Y1T. Untuk yang Y2T berarti ini dikalinya ke sini, ke baris kedua. Ya, berarti ini min kali min jadi plus ya. Jadi sepertiga kali 2 X1T, kemudian sepertiga kali 1 min ya. Ini min sepertiga X2T. Karena semuanya mengandung 1 per 3, maka kita keluarin aja. Ya, nah lalu ya, Y1T itu harus sama dengan kan 0. Syaratnya gimana? Syaratnya berarti X2T sama dengan min X1T. Ya, dan yang kedua ini Y2T, kalau misalkan mau sama dengan 0, berarti kan X2T gitu ya, harus sama dengan 2X1T.
Paham ya? Nah, maka akan kita buat koordinat nih. Koordinatnya berarti ini dalam X1T dan X2T. Ya, tadi X1T-nya, ingat syaratnya untuk yang ini X2T. Ya, ini ya, berarti X2T sama dengan min X1T. Ya, maka kita buat garis. Nah, garis ini sebetulnya adalah garis Y2T. Ya, dan ini X2T sama dengan 2X1T. Ya, ini yang Y1T. Ya, nah berarti di sini kan dia ada F1. Ya, dia ada F1. Kemudian ini ada F2 ya. Gitu. Oke. Nah, tadi kita udah dapet ya key-nya dan key inverse-nya. Nah, sekarang matriks diagonalnya apa? Matriks diagonal tinggal dikalikan saja key inverse kali A kali Q. Ya. Nah, berarti nanti kita dapatkan D-nya sebenarnya ini. Kalau kita lihat, ini menjadi uncoupled ya. Uncoupled system. Nah, atau ini sesuai dengan nilai eigen. Yang tadi nilai eigen sebetulnya ini tuh lambda 1, yang ini lambda 2. Ya, gitu. Maka diagonal ini harus kembali lagi menjadi ini. Ya, harus kembali lagi menjadi lambda 1, lambda 2, tapi matriks diagonal. Nah, sekarang solusi bagi YT, kita ingat bahwa tadi YT plus 1 dinyatakan dalam YT plus 1 dinyatakan dalam D YT ya. Nah, D-nya kita ambil yang tadi matriks diagonal. Kemudian, nah karena kita misalkan dia sistemnya jadi uncoupled, maka dia mengikuti iterasi ya. Jadi kalau misalkan DYT sama dengan ini. DTY0 ya di materi yang sebelumnya. Berarti kalau misalkan yang pertama itu solusinya, kan ini yang pertama si lambdanya 2, berarti Y1T itu sama dengan 2 pangkat T Y10. Kalau yang Y2T itu berarti 0,5, ngambil dari sini ya, T kali Y20 ya, dengan Y10 dan Y20-nya adalah nilai awal. Nah, setelah ini kita akan buat dia medan arah. Ya, medan arahnya kemana? Untuk yang Y2T dulu ya. Untuk yang Y2T, nah kita lihat nih, yang Y2T. Ya, nah kita limitkan T-nya menuju T hingga, maka dia akan menuju Y2T sama dengan 0. Ya, gitu. Jadi dia akan stabil ya, atau titik equilibriumnya atau SSE-nya dia hanya di Y2 bar sama dengan 0. Nah, kalau misalkan di Y bar 1 yang tadi, berarti kita harus limitkan lim T menuju T hingga dari Y1T. Nah, ini ada 3 kondisi ya, tergantung kalau misalkan untuk yang Y1, bentar, untuk yang Y1 ini tergantung. Kalau misalkan Y1-nya kurang dari 0, dia akan menuju T hingga. Kalau misalkan Y1 0-nya lebih dari 0, maka dia akan menuju plus T hingga ya. Sehingga ini yang Y1, ini yang Y1, ini yang Y2 ya. Nah, kita akan nyatakan kalau yang Y2 kan dia stabil ke sini ya. Jadi mau dari arah manapun ini akan kita buat stabil. Atau kita akan buat menuju ke 0,0 ya, maka panahnya dari sini ke sini, dari sini juga ke sini ya. Tapi untuk yang Y1T dia ya kalau mau stabil ya berarti harus dari sini juga ya. Tapi kalau misalkan kita geser aja ke kiri sedikit, dia jadinya ke minta hingga. Kalau misalkan geser ke kanan sedikit atau ya ke positif, dia jadinya plus ta hingga. Sehingga kita ikuti arah panahnya ya. Oke, ini seperti ini, yang ini juga.
Ya, ini kayak gini. Maka kita buat dia menjadi saddle ya, dia tidak stabil bentuknya saddle. Nah, sekarang solusi bagi xt. Kalau solusi bagi xt, kita kembali lagi ke yang xt sama dengan Ki YT ya. Ki YT tadi yang dari vektor eigen ya, yang ini F1, yang ini F2 ya. Nah, maka kita lihat bahwa Y1T ini sebetulnya yang tadi, yang dari YT. Kita ngambil dari yang ini. Nah, ya, kita ambil, kemudian kita substitusi ke sini. Ya, nah, atau secara perkalian, ini bisa kita jadikan YTY10 ditambah 0,5 TY20 gitu ya. Nah, ini juga sama, ini dikalikan ke sini, jadinya untuk X2T berarti ini sebentar ya, kayaknya ada yang ini min YT, ini 2/1. Oh iya, udah ya. Ini pangkatnya jadi bertambah ya. Asalnya tadi 2T, ini karena dikalikan, ini pangkat 1, jadinya T plus 1 ya. 2T plus 1 Y10 kurangi 0,5 pangkat T Y20 ya. Oke, tadi dengan initial value-nya, kalau misalkan kita ngambil dari yang sini, kalau misalkan kita punya T-nya di 0, maka Y0 sama dengan Q inverse kali X0. Ya, setelah ini saya salin ulang ya yang bentuk panjang ini. Kemudian kita akan punya berapa sih initial value-nya ya. Berarti initial value-nya tadi Q inverse-nya dapat segini kali ini kan X0 ya, berarti nilai awalnya segini. Ya, ini tinggal kalian kali-kaliin aja, ini kali ke sini, kemudian kali ke sini ya. Dibentuk dia linear. Nah, sehingga kita akan punya yang pertama ya, sistem yang ini. Dan nilai awalnya ini. Nah, nilai awalnya kita substitusi ke sini. Ini kan ada Y10, ini ada Y20 ya, gitu. Atau ke sini Y10, Y20 ya. Maka silahkan kalian substitusi. Yang di sini berarti kan asalnya 2T dikali 1/3 berarti 2 pangkat T per 3. Kemudian ditinggal kalikan saja ini. Ini yang 0,5 pangkat T berarti kan jadinya 0,5 T per 3. Gitu ya. Sebetulnya tinggal disubstitusi aja ini ya. Nah, nanti yang menjadi acuan adalah untuk menggambar, kita lihat yang ininya saja. Ini dan ini ya. Yang baris 2 itu akan sama ya, karena pengalinya tadi kan Y0 dan Y10 dan Y20. Maka kita lihat bahwa X10 itu sebetulnya tadi kembali lagi ya. X10 sama dengan X20 ya. Jadi ini kalau misalkan T-nya kita sama dengan kan 0, ini kan kembali lagi ke nilai awal ya. Jadi X, misalkan saya ini yang 0-nya diiniin aja ya, digeneralkan X10 ditambah X20 sama dengan 0. Berarti kan kita akan punya X20, kok T ini. Ini harusnya T ya, karena saya generalkan. T, X2T sama dengan min X1T. Ya. Nah, sedangkan untuk yang kedua, ini ngambil dari yang sini ya. 2X1T min X2T sama dengan 0. Maka saya akan punya X2T sama dengan 2X1T. Ya. Oke, ini untuk yang ini ya, atau Y2T. Dan untuk yang X2T sama dengan 2X1T sama dengan ini, Y1T. Ya.
Oke, setelah itu kita ikuti ya panahnya. Kalau misalkan yang tadi, sebetulnya ini kita tinggal mengikuti panah dari yang sini. Nah, tadi kan, oke, dari yang, maaf, nah yang ini ya. Nah, tadi kan yang Y1T-nya dia keluar ya. Keluar, yang Y2RT-nya masuk. Nah, ini juga tinggal diikuti aja. Ini yang Y1T-nya keluar. Ini yang Y1T-nya masuk. Gitu ya, sehingga arah panahnya atau medan arahnya ya akan seperti ini. Gitu. Ya, gitu. Nah, ini baik yang solusi bagi X atau solusi bagi T, ini secara medan arah ini tidak merubah medan arah ya, cuman yang tadi bedanya yaitu ada koordinat baru. Koordinat baru yaitu Y, gitu. Ya, udah sekian saja dari saya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.